Who's Watching Oliver 2017 adalah sebuah film yang mengisahkan tentang seorang pria pendiam dan kesepian yang mempunyai gangguan jiwa bernama Oliver. Di balik sikapnya yang terlihat layaknya orang pendiam biasa, siapa sangka pria ini memiliki sikap yang mengerikan. Dia datang ke bar-bar yang berada di sekitar tersebut dan mengajak wanita penghibur untuk bercinta dengannya. Di saat wanita itu dibawa ke apartemennya, pria itu membunuh para wanita tersebut secara kejam. Tidak hanya satu atau dua wanita saja, jumlah korban terus bertambah banyak. Apakah aksi pria tersebut akan selalu lancar? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria berkacamata. Pria itu bernama Oliver. Oliver membuka laptop dan melakukan panggilan video kepada ibunya. Ibunya pun menanyakan kabar Oliver, karena memang Oliver baru saja pindah dan menempati rumah baru. Tidak tahu apa tujuan sebenarnya dia pindah, tapi yang jelas terlihat Oliver sedang berada di Thailand. Sebenarnya secara kepribadian, mental Oliver sangat tidak stabil, sehingga memaksanya untuk selalu meminum obat penenang setiap hari. Selain itu, Oliver anak yang pendiam, dan juga dia tidak punya teman sama sekali. Dari penampilannya pun, Oliver bisa dikatakan pria culun. Dengan ditemani sebuah kamera, Oliver pergi berkeliling tanpa arah tujuan. Sampai di mana ketika malam hari, terlihat Oliver berjalan memasuki sebuah bar. Di sana dia mulai memperhatikan satu persatu wanita malam. Meskipun dari penampilannya terlihat culun, tapi pada akhirnya Oliver mampu mengajak salah satu pelacoy untuk bersenang-senang. Dan lebih hebatnya lagi, dia mengajak pelacoy tersebut untuk berpesta narkoboy di rumahnya. Like the type of person that does drugs. Setibanya di rumah, memang awalnya seperti yang dijanjikan, Oliver memberikan si pelacoy itu narkoboy. Tapi anehnya saat wanita itu tengah asik narkoboyan, Oliver membuka laptop dan melalui panggilan video, dia membiarkan ibunya menyaksikan apa yang mereka tengah lakukan. Kelakuan Oliver dan ibunya membuat si pelacoy merasa tidak nyaman. Ia pun ingin segera pergi, tapi kondisinya yang teler membuat dia pingsan. Ketika tersadar, pelacoy itu dalam kondisi terikat. Sementara sambil ditonton ibunya, Oliver mulai mengasah sebuah pisau layaknya seorang tukang jagal. Tidak disangka-sangka, ibu dan anak ternyata psikopat. Ibunya pun mendukung apa yang tengah dilakukan anaknya. Ketika Oliver mencoba unboxing si pelacoy, terlihat ibunya sangat menikmati. Dan pada akhirnya, setelah puas, Oliver langsung membunuh si pelacoy. Okay, Oliver. Untuk menghilangkan jejak barang bukti, Oliver memotong-motong jasad, kemudian meleburnya dengan cairan. Besoknya, seperti biasa, Oliver hanya jalan-jalan berkeliling tanpa arah tujuan. Namun pada satu titik, Oliver mengunjungi sebuah taman, lalu duduk di bangku kesukaannya untuk bersantai. Saat itu, tiba-tiba seorang wanita bernama Sophia datang mendekati Oliver. Sophia pun membuka pembicaraan, dan akhirnya mereka berdua mulai mengobrol satu sama lain. I saw a piano at the bottom of the ocean, playing. No piano, no music. Semenjak pertemuan itu, mereka berdua jadi sering bertemu di tempat yang sama. Tapi meskipun Oliver merasa nyaman bersama Sophia, namun pada waktu tertentu Oliver harus pulang, hanya sekedar untuk meminum obat dan kewajibannya melakukan panggilan video kepada ibunya tercinta. Do you have dreams? Dari momen pertemuan itu, Sophia membuat hidup Oliver yang penuh kegelapan menjadi berwarna. Waktu demi waktu,
Intensitas kedekatan mereka membuat keduanya saling terbuka satu sama lain. Sekarang tidak hanya duduk di taman, mereka pun mulai jalan-jalan bareng, menaiki wahana hiburan bersama-sama sampai akhirnya tak kenal waktu. Sekarang Oliver mulai jatuh cinta kepada Sophia. Sehingga pada detik itu, Oliver memutuskan mencoba bilang ke ibunya untuk berhenti melakukan pembunuhan. Akan tetapi, kecintaan Oliver kepada ibunya juga membuat dia menderita. Malahan untuk berbicara satu kata pun begitu terasa berat bagi Oliver. Akhirnya dengan rasa takut dan menangis, Oliver hanya bisa menuruti perintah ibunya untuk tidak memakai pakaian sehelai pun dan mainin burung di depan ibunya. Kemudian, atas keinginan sang mama, malam itu juga Oliver mulai kembali melakukan aksinya. Dia pun pergi untuk mencari target baru. Seorang pelacur Asia berhasil terjebak dan seperti biasa. Oliver, this is going to hurt her. Tear up that tight little Asian ass for mama. Suatu ketika, Oliver dan Sophia melakukan pertemuan kembali. Namun kali ini Sophia merasa penasaran dengan perilaku Oliver yang selalu pergi secara tiba-tiba. Hingga pada akhirnya Sophia mencoba membuntuti Oliver kemanapun dia pergi. Sementara itu Oliver tiba di rumah. Rasa cintanya yang semakin besar kepada Sophia membuat Oliver yakin kali ini Oliver nekat mengungkapkan bahwa dia sedang dekat dengan seorang wanita. Sontak hal itu pun membuat sang mama marah. Mau tidak mau Oliver dipaksa ibunya harus membawa Sophia. Meskipun Oliver selalu nurut kepada ibunya, tapi cinta Sophia tidak membuat Oliver kehabisan ide. Lantas, ia pun mencari seorang pelacoy untuk menggantikan Sophia. Namun akibat lupa meminum obat penenang, Oliver mengalami sedikit gangguan di dalam pikirannya. Sehingga hal itu menjadi perhatian para pelacoy di bar. I can give you money. I got money and go to my house. Sophia yang memang masih terus membuntuti Oliver. Betapa hancurnya hati Sophia ketika melihat Oliver pulang menggandeng seorang pelacoy. Kemudian setibanya di rumah, Oliver pun memperkenalkan si pelacoy kepada ibunya. Tapi mentalnya saat ini tidak stabil, membuat Oliver membaboi buta, menyerang si pelacoy dan berteriak histeris. Sang mama yang sadar dengan apa yang dialami Oliver, ia pun segera bernyanyi lagu kesukaan Oliver, berusaha untuk menenangkannya. Setelah tersadar ketika ia melihat kondisi pelacoy yang sekarat, Oliver menghampirinya dan mencekik si pelacoy hingga tewas. Besoknya, sudah menjadi kebiasaan Oliver bertemu kembali dengan Sophia. Namun hal yang tidak terduga, ternyata Sophia mengetahui apa yang telah dilakukan Oliver semalam. Ia pun melihat Oliver saat sedang melebur jasad si pelacoy. Namun hebatnya, di sini Sophia tidak kaget, malahan ia tetap setia menemani. Cintanya kepada Oliver membuat Sophia mau menerima Oliver, walaupun dengan kehidupannya yang dipenuhi kesipopatan. Akhirnya keduanya pun saling mengungkapkan cinta satu sama lain. Semenjak dari situ Oliver sangat bahagia. Ia mulai meninggalkan kehidupannya yang gelap. Bahkan Oliver rela melupakan kewajibannya untuk selalu menghubungi sang mama psikopat. Tapi sayang, mulai hari itu Sophia menghilang. Meskipun begitu, Oliver masih tetap bertahan pada pendiriannya. Dengan penuh semangat, hari demi hari Oliver selalu menanti Sophia di bangku taman seperti biasa. Namun sedihnya Sophia tak pernah datang. Sophia menghilang tanpa memberi kabar sama sekali. Hal itu pun membuat hati Oliver hancur. Karena patah hati dan tidak tahu harus berbuat apa, Oliver mulai membunuh dan menghubungi ibunya kembali. Atas dorongan sang mama membuat Oliver kini semakin lebih kejam. Tanpa perasaan sama sekali, sekarang Oliver menyebabkan lebih banyak pembunuhan kepada para pelacoy.
Namun pada suatu ketika saat Oliver tengah asik memotong korbannya, tanpa diduga-duga tiba-tiba Sophia datang menemui Oliver. Saat itu juga Sophia meminta maaf dan menjelaskan bahwa keluarganya telah membawanya pergi. Dan sekarang Sophia kembali hanya untuk Oliver. Untuk membuktikan cintanya, Sophia rela mati di tangan Oliver, sehingga hal itu membuat sang mama senang. Cinta yang begitu besar, tentu Oliver percaya Sophia. Tidak mendengarkan sang mama yang terus mengoceh, mereka berdua bersama-sama menutup laptop. Akhirnya mereka mulai bercinta dan hidup bahagia. Film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Who's Watching Oliver. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!